Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul penerapan bisnis plan. Perkenalkan kelompok kami yang yaitu saya sendiri, yang pertama Rohmat, NIM 201933165. Yang kedua Ariska Samuel Rubiantoro, NIM 201951202. Yang ketiga Irfan Prabowo, NIM 20191115595. Yang keempat Dwi Agung Laksono, NIM 201954048. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang kapan saya harus menjual bisnis saya. Yang pertama, menentukan saat yang tepat untuk menjual bisnis Anda seringkali merupakan keputusan yang sulit dan traumatis. Dalam beberapa kasus, keputusannya mudah, terutama jika perusahaan telah mengeluarkan uang tunai dan tidak ada kesempatan untuk menyelamatkannya. Di sisi lain, jika bisnisnya berkembang pesat dan pengusahanya dalam keadaan sehat, keputusannya mungkin lebih sulit. Ada banyak faktor yang perlu dipertimbangkan dalam mengambil keputusan ini. Kedua, pertama dan terpenting, pengusaha perlu menentukan apakah ada anggota keluarga yang mampu dan mau menjalankan bisnis. Sebagaimana dinyatakan dalam bab ini, tingkat keberhasilan ketika bisnis dialihkan ke anggota keluarga tidak terlalu menguntungkan, atau hanya 30% yang bertahan. Jika tidak ada anggota keluarga yang menggantikan wirausahawan, maka keputusannya adalah menjual atau melanjutkan bisnis untuk beberapa tahun lagi. Strategi keluar. Setiap pengusaha yang memulai usaha baru harus memikirkan strategi keluar. Sejumlah kemungkinan strategi keluar akan dibahas dalam paragraf berikut. Strategi keluar termasuk penawaran umum perdana atau IPO, penjualan saham pribadi, suksesi oleh anggota keluarga atau anggota non-keluarga, merger dengan perusahaan lain, atau likuidasi perusahaan. Penjualan perusahaan bisa kepada karyawan atau ESOP, atau ke sumber eksternal seseorang atau beberapa orang atau perusahaan. Di sini saya Ariska Samuel Rubiantoro, NIM 2019-51202. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan apa yang sudah tadi dijelaskan oleh Mas Rohmat, yaitu sukses bisnis. Lorem ipsum dolorsit admet show pada tahun 2020 jutaan baby boomer akan pensiun, menyebabkan kesenjangan yang signifikan dalam angkatan kerja. Ini akan menjadi masalah penting bagi usaha kecil yang mencari pengganti. Hanya sekitar 60% bisnis yang memiliki rencana suksesi. Untuk bisnis yang sangat kecil, persentase ini kemungkinan akan jauh lebih rendah. Jika tidak ada seorang pun dalam keluarga yang tertarik dengan bisnis tersebut, penting bagi pengusaha untuk menjual bisnis atau melatih seseorang di dalam organisasi untuk mengambil alih. Masing-masing kemungkinan transfer ini dibahas di bagian berikut. Bagian lanjutnya, transfer ke anggota keluarga. Berhasil mewariskan bisnis kepada anggota keluarga menghadapi rintangan yang sulit. Penelitian oleh Family Business Institute menunjukkan bahwa hanya 30% bisnis keluarga yang bertahan hingga generasi kedua dan hanya 12% yang bertahan hingga generasi ketiga. Data ini jelas mendukung perlunya rencana sukses. Lanjut, rencana suksesi yang efektif perlu mempertimbangkan faktor-faktor penting sebagai berikut. Yang pertama, peran pemilik dalam tahap transisi. Apakah dia akan terus bekerja penuh waktu? Yang kedua,
paruh waktu atau apakah pemilik akan pensiun. Yang ketiga, dinamika keluarga. Apakah beberapa anggota keluarga tidak dapat bekerja sama. Keempat, penghasilan untuk anggota keluarga yang bekerja dan pemegang saham. Yang kelima, lingkungan bisnis saat ini selama masa transisi. Yang keenam, perlakuan terhadap karyawan yang setia. Dan yang terakhir, konsekuensi pajak. Kemudian, transfer ke anggota non-keluarga. Seringkali anggota keluarga tidak tertarik untuk mengikuti tanggung jawab bisnis. Ketika ini terjadi, pengusaha memilih 3 pilihan. Yang pertama, memilih karyawan kunci dan mempertahankan ekuitas. Yang kedua, mempertahankan kendali dan memperkerjakan seorang manajer atau menjual bisnis secara langsung. Rencana suksesi harus mempertimbangkan isu-isu penting sebagai berikut. Yang pertama, manajemen senior. Perusahaan harus berkomitmen pada rencana suksesi apapun. Strategi harus menjadi salah satu yang semua orang berbagi. Yang kedua, penting untuk memilih deskripsi pekerjaan yang terdefinisi dengan baik dan menunjukkan keterampilan yang jelas dan diperlukan untuk memenuhi setiap dan semua posisi. Yang ketiga, prosesnya harus terbuka. Semua karyawan harus diundang untuk berpartisipasi sehingga mereka akan merasa nyaman dengan transisi dan dengan demikian meminimal kemungkinan mereka meninggalkan perusahaan. Selanjutnya yaitu opsi untuk menjual bisnis. Ada sejumlah alternatif yang tersedia bagi pengusaha dalam menjual usaha. Beberapa di antaranya langsung dan yang lainnya melibatkan strategi keuangan yang lebih kompleks. Masing-masing metode ini harus dipertimbangkan dengan cermat dan satu dipilih, tergantung pada tujuan pengusaha. Penjualan langsung. Ada beberapa strategi yang harus dipertimbangkan sejak awal proses. 1. Sebuah bisnis dapat menjadi lebih bernilai jika difokuskan pada segmen yang sempit dan terdefinisi dengan baik. Dengan kata lain, bagian yang lebih besar di ceruk pasar yang kecil bisa lebih berharga daripada bagian yang lebih kecil di pasar yang besar. 2. Pengusaha harus berorientasi untuk menjaga agar biaya tetap terkendali dan fokus pada margin dan keuntungan yang lebih tinggi. 3. Dapatkan semua laporan keuangan secara berurutan, termasuk anggaran dan proyeksi arus kas. 4. Siapkan dokumentasi manajemen bisnis yang menjelaskan bagaimana bisnis diatur dan bagaimana beroperasi. 5. Menilai kondisi peralatan modal, peralatan mutakhir atau mutakhir dapat meningkatkan nilai perusahaan. 6. Dapatkan nasihat pajak karena penjualan korporasi akan melibatkan pertimbangan pajak yang berbeda daripada perusahaan kemitraan LLC atau S. 7. Dapatkan kerahasiaan dari karyawan kunci. 8. Cobalah untuk mempertahankan tim manajemen yang baik, memungkinkan mereka untuk melakukan kontak sehari-hari dengan pelanggan utama untuk mengurangi ketergantungan perusahaan pada hubungan pemilik pelanggan. 9. Atau yang terakhir, tidak ada pengganti untuk persiapan dan perencanaan sebelumnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, terima kasih untuk waktunya. Perkenalkan, nama saya Dwi Agung Laksono, NIM 2019-54048. Materi selanjutnya adalah paket opsi saham karyawan. Di bawah rencana opsi saham karyawan atau ESOP, bisnis dijual kepada karyawan selama periode waktu tertentu. ESOP membentuk badan hukum baru yang disebut kepercayaan kepemilikan saham karyawan yang meminjam uang untuk keuntungan masa depan. Uang pinjaman kemudian membeli saham pemilik dan mengalokasikannya ke rekening pensiunan karyawan individu saat pinjaman dilunasi. ESOP memiliki kewajiban untuk membayar kembali pinjaman ditambah bunga dari arus kas bisnis. Biasanya, ESOP ini adalah cara untuk memberi penghargaan kepada karyawan dan memperjelas proses sukses.
Selain itu, ESOP menghasilkan nilai saham yang signifikan bagi karyawan, asalkan perusahaan terus sukses. Kemudian pembelian manajemen. Dapat dibayangkan bahwa pengusaha hanya ingin menjual atau mentransfer usaha kepada karyawan kunci yang setia. Karena ESOP yang dijelaskan sebelumnya bisa jadi agak rumit dan mahal, pengusaha mungkin menemukan bahwa penjualan langsung akan lebih mudah dilakukan. Dan terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Saya kembalikan lagi ke moderator.